Bukan main ini, aku baru membaca sebuah cerita ya. Ceritanya sangat, gimana ya, mengganggu pikiranku. Eee, tapi thank God ini hanya sebuah cerita saja. Tapi kadang-kadang, membuat aku berpikir, apakah ada orang seperti ini ya? Seandainya ada, apakah si ibu ini, eee, kok dia tuh ya gimana ya, kenapa dia tidak bisa menyadari yang mana dia sendiri adalah seorang istri, seorang wanita, tapi kenapa mempunyai pemikiran yang seperti itu? Uh, bukan main. Kalian, dengar sendiri aja cuplikannya ya, dan bila kalian ingin mendengarkan cerita atau membaca cerita selengkapnya, linknya aku cantumkan di bawah deskripsi, di bawah video ini ya. Oke, silahkan mendengarkan. Istri itu orang lainnya. Denny, istri itu wanita yang kebetulan tinggal di rumahmu, numpang hidup. Makanya nggak usah terlalu baik. Nggak usah gaji pakai diserahkan semua sama si Zahra. Enak sekali dia, kerja nggak? Tiap bulan gajian, seru ibu sembari mengambil amplop gaji bulanan dari tanganku dan menghitungnya. Setelah mengambil sebagai besar uang itu dan menyisakan hanya 5 lembar uang berwarna merah di dalamnya, akhirnya amplop itu diserahkan kembali padaku. Ini buat istrimu, ujar ibu sambil menjejalkan amplop itu ke tanganku. Aku hanya bengong, tapi tak urung kuambil juga uluran tangan ibu itu. Istri itu orang lain yang kebetulan mendampingi kamu. Denny, kalau cocok dipertahankan. Kalau sudah nggak cocok, ya dibuang aja, cari yang baru. Nggak usah ribet, perempuan banyak, mending uangmu kasih ke ibu aja. Ibu ini ibu kamu, orang yang merawat kamu dari kecil. Ada bekas istri tapi nggak akan ada yang namanya bekas ibu. Ngerti kamu? Sambung beliau lagi dengan nada sinis yang sama. Mendengar perkataan beliau, aku hanya tertunduk diam. Ibu memang punya prinsip yang keras soal status istri, tapi aku tak bisa membantah itu meski tak sepenuhnya bisa membenarkan perkataan beliau itu. Zahra itu kebetulan saja hadir dalam hidupmu, sehingga menjadi urusanmu pula untuk memberinya makan. Ya mau gimana lagi, namanya juga sudah kamu jadikan pendamping. Nggak mungkin juga nggak dikasih makan. Tapi ya itu, nggak usah terlalu baik sama dia sebab istri itu bisa jadi mantan sedangkan ibu tidak. Jadi kalau kamu punya harta lebih baiknya kamu atasnamakan pada ibu atau adik-adikmu saja sebab kami ini yang punya hubungan darah sama kamu sedangkan istrimu itu tidak. Kamu mengerti itu? Aku masih diam, tak menjawab. Denny, kamu dengar dan ngerti itu enggak? Sergah ibu lagi. Dengar, Bu dan paham, sahutku akhirnya sambil menganggukkan kepala. Mendengar jawabanku, ibu tersenyum lebar. Bagus, kamu memang anak ibu yang taat pada orang tua. Dengar ya, jangan sekali-kali pernah bersikap lemah di hadapan istrimu. Jangan sekali-kali kalah. Ibu nggak suka dan nggak akan tinggal diam kalau sampai kamu mau disetir sama istrimu. Enak saja si Zahra, sudah numpang. Ngatur-ngatur suami pula, tukas ibu lagi dengan sengit kemudian meninggalkanku sendirian dengan amplop gaji yang berhasil beliau rampas sebagian besar isinya dari tanganku. Mas, uang gajimu kok cuma segini? Zahra menatapku tak mengerti saat melihat isi amplop yang kuserahkan lalu memperlihatkan lembaran uang yang barusan diambilnya dari dalam amplop itu padaku. Diambil ibu, sahutku singkat. Malas meladeni Zahra yang pasti akan kembali protes mengapa uang gaji selalu kusetorkan dulu pada ibu baru pada dirinya. Terus kamu kasihkan, Mas ini nih cuma tinggal 500.000 rupiah lagi, terus gimana caranya mau beli beras, gula,
minyak dan makan kita sebulan. Tolong dong, Mas, jangan begini. Kamu harusnya sebelum ngasih ibu, kasih dulu ke aku baru kita rembukan bersama berapa bagusnya ngasih ibu kamu. Kalau begini caranya aku yang susah mau baginya, Mas. Bibir Zahra mengerucut, kesal. Tapi aku tak peduli. Benar kata ibu, istri itu cuma numpang, ngapain mau ngatur-ngatur segala? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah benar istri itu wanita yang kebetulan tinggal di rumah kamu? Kalau kamu belum punya rumah gimana? Aduh, ini berat sekali ini. Ini terlalu dalam untuk aku mengerti ya. Kalau kalian mau baca itu cerita selengkapnya, linknya aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Tapi sebelumnya, bagaimana menurut kalian? Tolong tinggalkan komen di sini ya. Sangat mengganggu. Cerita ini sangat mengganggu pikiran aku. Oh alah, ya kalau mungkin ya di Indonesia masih bisa memperlakukan wanita seperti itu ya. Tapi ini yang mempersulit adalah si ibunya sendiri ya, ibu mertua. Kok bisa seperti itu ya? Aduh, cara berpikirnya gimana ya? Ini sudah zaman tahun 2025, masih ada orang yang ingin mengontrol mantunya seperti ini ya. Bukan main. Oke. Ini aku mau tidur ngantuk, jadinya pikiran aku ini dimain-mainkan dengan cerita ini. Maka itu aku nggak begitu senang membaca cerita drama yang dari Indonesia, itu sangat mempermainkan otak aku. Juga aku kurang begitu senang mendengarkan lagu-lagu yang ada kata-katanya itu. Karena walaupun bagaimana kata-kata yang ada di dalam lagu itu melekat di pikiranku, mempengaruhi kehidupan aku. Aku lebih senang mendengarkan lagu piano, hanya piano aja itu. Tanpa kata-kata, aku senang itu ya. Oke, sampai di sini dulu, aku mau tidur dulu ya. Di Indonesia selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, salam kali gabus. Kali gabus. Semoga cerita seperti ini kebetulan gambarnya ini berada di Sungai Gabus ini mungkin ya. Oke, see you. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.